Hai anak-anak kelas 7 yang hebat. Jumpa dengan Ibu Yulinda dalam pembelajaran seni tari. Assalamualaikum. Bagaimana? Semua sehat ya? Harus sehat. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap sehat dan tetap bahagia. Mari kita maknai dan warnai hidup kita dengan tetap semangat. Dan jangan lupa, bahagiakan semua orang yang ada di sekelilingmu. Salah satunya adalah dengan belajar seni tari sungguh-sungguh. Let's dance, let's move. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang pola lantai tari. Ya. Sebelumnya, Ibu akan perkenalkan dulu nih tim penyusun kita. Ini Ibu ya, saingan nih. Di belakang itu adalah Ibu, perhatikan kursor Ibu, lalu Ibu dibantu oleh sebelah kiri adalah foto dari Bu Rika Sulistia Gerina SPD ya. Kemudian dibantu lagi dengan bu guru yang cantik ini namanya Budiah Putri Ardini SPD. Perkenalan saja nih, lanjut. Nah, aktivitas 1 nih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menemukan pola lantai dalam tari. Tapi di sini kenapa nih Bu pakai tanda dalam kurung ya? Di sini ada lintasan. Jadi ternyata nanti kalau kita bahas lebih jauh, pola lantai itu ada dibagi dalam beberapa bentuk ya. Yaitu salah satunya adalah pola lantai lintasan ya. Nah, yang lainnya apa Bu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Anak-anakku, perhatikan foto berikut. Di mana Ibu ya? Ibu ada di atas nih, di sini nih ya. Baik, ada 3 gambar tarian ya, foto 3 tarian yang berbeda. 1 tari jejer dari Banyuwangi, dia bajunya indah, memakai kipas ya. Tarian ini cantik sekali ya. Kemudian yang kedua ini adalah tari, pasti kalian sudah tahu ini sangat populer ya, apalagi kalian berada di Jawa Barat. Ini adalah tari merak ya. Dan yang ketiga ini adalah tari piring dari Sumatera Barat. Coba kalian perhatikan dan bayangkan kalau ini bukan foto ya, ini tari yang sedang show gitu ya. Nah, kamu perhatikan. Jadi ketika melihat sebuah tarian, pasti ada gerak yang dilakukan di tempat dan ada juga gerak yang berpindah tempat. Nah, jika digambarkan, inilah yang disebut, kalau kita gambarkan ini adalah desain. Jadi bentuk-bentuk gambar-gambar positioning penari di atas lantai. Maka disebutlah dengan pola lantai tari. Jadi kesimpulannya, pola lantai dalam tari dikelompokkan menjadi 2, yaitu pola lantai menempat dan pola berpindah tempat atau lintasan. Pola lantai menempat adalah komposisi penari di satu tempat atau di satu bentuk atau di satu rencana ya. Sedangkan pola lantai berpindah tempat adalah lintasan yang dilalui oleh penari pada waktu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu pola lantai diam di tempat ke pola lantai diam di tempat lainnya ya, atau dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Baik anak-anakku, kita akan memahami lebih jauh. Apalagi kita sudah tahu pembeda ada 2 macam pola lantai, yaitu diam di tempat dan pola lantai lintasan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah pola lantai lintasan. Nah, kita perhatikan videonya. Ini ada 5 penari yang akan bergerak dari satu bentuk ke bentuk lainnya, atau dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari pola lantai satu ke pola lantai lainnya. Baik, kita perhatikan bersama-sama. Tidak ada musiknya ya. 1, ada bentuk, wih, bergerak lagi, set. Nah, ini sudah ada bentuk, berubah lagi bentuknya, cepat banget ya. Nah, ini mereka membentuk zigzag diagonal ya. Berbentuk lagi 2, 3, set. Selesai deh.
sekarang kita bahas sedikit-sedikit nih. Satu. Nah, ya, ketika mereka masuk dari belakang panggung ya, ada yang terlihat dari sebelah kiri panggung dan sebelah kanan pojok kanan panggung. Mereka masuk membentuk lintasan garis lurus ya, garis lurus kan, set ke belakang membentuk garis horizontal 2 orang. Kemudian yang 3 orang dari depan panggung sebelah kiri mereka masuk membentuk garis lurus juga ya. Nah, kalau ketika bergerak begini, mereka kan mau ke positioning horizontal 2 zigzag ya, horizontal zigzag nih kalau dilihat mereka berjajar 2 baris tapi saling mengisi. Ini yang disebut dengan bentuk zigzag. Nah, ketika mereka masuk itu disebutnya, kan itu sudah tergambar tidak? Pasti ada gambar ya, ada gambar lintasan mereka masuk set gitu. Terus ini ada masuk set. Nah, ini yang disebut dengan pola lantai lintasan karena mereka bergerak mau menuju ke pola lantai zigzag horizontal ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya bagaimana nih? Mereka berubah lagi ya. Nah, mereka masih membuat posisi dari tadi posisi 1 ke posisi 2, masih membuat bentuk horizontal zigzag ya, tapi berubah positioning penarinya. Kalau tadi yang pink di depan ya, di sudut sini, kalau sekarang jadi merah yang di depan. Mereka membuat lintasan sedemikian rupa menjadi posisi zigzag horizontal ya. Cuman bedanya apa nih? Kalau tadi si pink, merah dan hijau itu satu baris ya. Kalau sekarang yang pink itu mengisi di tengah ya. Nah, yang mana yang disebut dengan pola lantai diam di tempat? Yang diam di tempat ini nih, mereka membuat horizontal zigzag. Nah, kapan mereka membuat pola lantai? Kapan kita bisa menggambarkan ya? Menggambarkan pola lantai lintasan yaitu saat ini nih. Saat dari sini, dari posisi 1 berubah. Nah, ketika mundur yang baju hijau, kemudian yang merah berubah ke tengah, membentuk dulu satu garis kan tadi ya, ini nih. Nah, ini membentuk satu garis set. Itu kalau kita gambarkan lintasannya, si merah dari tengah ke pinggir, yang pink dari pinggir sudut ke tengah ya. Ini yang kita sebut sebagai pola lantai lintasan ya. Kita lanjut, pasti masih bingung. Kita cari lagi, mana yang lintasan, mana yang diam di tempat. Baik ya, kita kembali lagi nih, ada ibunya. Ibu masih penasaran ya. Kita akan sama-sama menjawab mana pola lantai lintasan ya. Kita jawab dengan jawaban lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3 gitu ya. Ketika apa sih pola lintasan terjadi? Baik, kita tonton bersama. Oke, kita mulai ya. Lintasan 1, pinter. Mana yang 2? Ini lintasan 2, pinter. Siap lintasan ketiga? Ini lintasan ketiga. Yang keempatnya mana? Oh, mereka masih menari. Nah, ini adalah keempat. Ada lagi kah? Dadah, katanya ya. Selesai, ternyata ada 4 lintasan ya. Paham ya apa yang dimaksud dengan pola lantai lintasan. Dan kita secara tidak langsung sudah bisa membedakan dengan pola lantai diam di tempat. Kita lanjutkan. Baik anak-anakku, sekarang di layar kita sudah terlihat apa ya ini ya? Betul, ini adalah panggung ya. Kenapa Ibu menerangkan tentang panggung ya? Karena untuk menggambar sebuah pola lantai tari, kita memerlukan bentuk lantainya dulu atau bentuk panggungnya. Nah, ini lantai panggung ya, lantai para penari, para artis. Nah, ini adalah panggung bentuk proscenium. Di mana kalian pernah melihat panggung seperti ini?
Iya betul, salah satunya adalah di bioskop ya. Kalau kamu ke bioskop, kamu akan menemukan bentuk panggung di mana para penontonnya ada di depan semua. Samping kiri dan samping kanan panggung tidak terlihat apa-apa. Adapun para penari mereka berada di belakang panggung ini nih. Hanya bedanya kalau di bioskop itu berupa layar 2 dimensi ya, yang filmnya film 3 dimensi, jadi serasa ada di mana gitu, kita masuk ke dalamnya. Nah kalau ini adalah panggung real, panggung nyata berbentuk prosenium. Kemudian ada lagi panggung arena. Panggung arena itu seperti apa? Panggung di mana penontonnya itu mengelilingi seluruh panggung. Jadi arena keluar masuknya penari itu bisa terlihat oleh penonton gitu ya. Contohnya kalau kamu nonton Doger Monyet di lapangan ya. Nah itu adalah contoh panggung arena ya. Jadi di lapangan. Nah, oke, kita konsen kepada panggung prosenium. Untuk apa sih, Bu? Nah, kebutuhannya untuk ini. Tarat, penggambaran pola lantai sesuai dengan panggung prosenium adalah sebagai berikut. Jadi gini, kamu akan menggambarkan pola lantai sebuah tarian. Nah, kamu akan menggambar terlebih dahulu bentuk prosenium atau bentuk panggung prosenium. Ini yang sering dipakai untuk para sutradara tari atau koreografer membentuk sketsa-sketsa penari ya. Sebetulnya apa sih gunanya pola lantai? Ibu lupa ya. Jadi pola lantai itu sebetulnya untuk penari bisa melakukan gerakan yang diinginkan oleh sutradara, khususnya untuk positioningnya gitu ya, untuk posisinya. Jadi tahu nih kita menari 5 orang misalnya, tapi saya itu ada di mana, Yulinda itu ada di mana, 4 orang lainnya ada di mana. Kemudian lintasannya ketika berubah ke posisi lain itu harus bagaimana gitu ya. Nah itu gunanya. Gunanya adalah untuk mendokumentasikan secara tertulis dari tarian-tarian atau dari bentuk-bentuk tarian yang diinginkan oleh seorang koreografer tari. Paham ya? Nanti kamu pasti akan lebih paham. Nah, ini adalah contoh dari penggambaran para penari ketika posisi V ya, atau ini diagonal kanan kiri. Ini kan miring ya. Nah ini yang lingkaran itu adalah penggambaran penari ya, bisa dengan bentuk apa saja sih. Kemudian ini ada garis menyudut ya, ini adalah menandakan arah hadap ya, panah. Jadi di depan lingkaran ini ada panah-panah ya, ini adalah menandakan arah hadap penari. Nah banyak sekali bentuk-bentuk dari lintasan. Kita akan bahas lintasan ya. Tadi seperti yang kita sepakati bahwa untuk menggambarkan pola lantai lintasan itu memakai atau meminjam 2 istilah saja, yaitu lintasan garis lurus dan lintasan garis lengkung. Perhatikan di samping ini. Nah, ini ada menunjukkan pola lantai garis lurus itu apa saja. Ada yang mendatar atau horizontal, betul. Ada yang miring atau diagonal ya, betul. Kemudian ada yang tegak lurus atau vertikal. Paham ya? Bentuk lainnya apa lagi, Bu? Nah, bentuk lainnya adalah lintasan-lintasan atau yang membentuk garis lengkung ya. Lengkungnya apa saja? Ada yang lengkung penuh atau lingkaran, atau setengah lingkaran terbuka, setengah lingkaran tertutup, apapun lah istilahnya ya. Jadi ada garis lurus dan garis lengkung. Selanjutnya ini adalah penggabungan antara garis lurus dan garis lengkung. Bisa jadi ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan nih, misal nih, ini kan ada tanda panah dari luar panggung ya. Artinya si penari akan masuk dari sebelah kiri panggung, membentuk garis sedikit miring, garis lurus, kemudian menukik diagonal masih membentuk garis lurus, lalu membuat garis lengkung membentuk huruf S. Ke sini, lalu maju lagi membentuk garis lurus dan membentuk garis lurus ke depan, kemudian membuat lingkaran ya, paham ya? Nah, selanjutnya Ibu
yakin kalian sudah bisa membedakan mana pola lantai lintasan garis lurus, mana pola lantai lintasan garis lengkung, dan mana pola lantai gabungan antara garis lengkung dan garis lurus. Oke, kita saatnya menuju kepada evaluasi. Nah, latihan 1 ini Ananda akan mengamati pola lantai pada video tari, lalu identifikasikanlah pola lantai yang digunakan pada tari tersebut dengan mengikuti prosedur di bawah ini. A. Amatilah pola lantai lintasan pertunjukan tari dari video Tari Nusantara 1 di halaman 13. Mana itu halaman 13? Ini nih ya. Nah, ini videonya Tari Nusantara 1 ini nih ya, ada tulisannya. Kemudian 2. Sebutkanlah lintasan-lintasan yang digunakan dalam tari tersebut dengan mengisi format 1 terlampir. Mana Ibu format satunya? Ini nih ya, di sini ada beberapa kolom. Di sini kalian akan mengisi juru tarian. Juru tariannya tadi jelas, Tari Nusantara 1. Lalu dari daerah mana? Nah, ini video yang Tari Nusantara 1 itu terdiri dari medley 3 lagu daerah. Maka silahkan kalian perhatikan, dan ini akan menjadi tugas kalian. Dari daerah mana sajakah 3 lagu daerah tersebut ya. Nah, kemudian di kolom pertama ini adalah urutan lintas. Nah, berarti ada lintasan 1, lintasan 2, perubahan lintasan 3, dan seterusnya sampai 11. Tapi ini boleh ditambah kalau menurut pendapat kalian ini masih kurang ya. Kemudian di kolom selanjutnya ada garis lurus, ada kolom garis lengkung. Nah, nanti kita tinggal lihat pada tayangan atau lintasan yang dipakai oleh penari di awal atau di urutan pertama itu garis lurus apa garis lengkung. Kalau garis lurus tinggal checklist di garis lurus, kalau garis lengkung ya tinggal checklist garis lengkung. Kalau ada dua-duanya tinggal checklist dua-duanya ya, 1, 2. Seperti tadi pada tari Kaulinan Barudak kan ada yang lurus, ada yang lengkung. Berarti kita checklist dua-duanya. Nah, setelah itu foto nih tabel kamu, lalu kirim deh ke ibu ya, ke gurunya masing-masing sesuai dengan arahan gurumu. Itu tugasnya. Namun untuk lebih memperjelas tugasmu, kita akan bahas sedikit ya. Ibu akan kasih bocoran jawaban 1-2 saja. Kita lihat apakah lintasan, Ibu kasih contoh ya, apakah lintasannya garis lurus atau garis lengkung untuk lintasan yang pertama. Kita lihat. Sudah ada lintasan? Nah, ini sudah diam di tempat ya. Oke, berarti ketika tadi masuk itu merupakan pola lintasan masuk. Artinya itu adalah kita sudah dapat 1 jawaban ya. Kita masukkan ke tabel ini. Penari ketika masuk itu membentuk garis lurus. Checklist di sini ya. Kemudian tadi setelah membentuk garis lurus, mereka kan berjajar membentuk garis horizontal, melakukan gerakan tari. Nah, itu adalah pola lantai diam di tempat. Tidak usah kita masukkan di sini ya, karena kita fokus ke pola lantai lintasan. Kita lanjutkan, kita coba lihat lagi selanjutnya apa ya. Kita ulang sedikit. Nah, ini maju, lurus. Ini adalah pola lantai diam di tempat. Tidak usah kita isikan ya, kita abaikan. Apakah akan ada lagi pola lintasan kedua, pergerakan penari kedua? Nah, ada. Mau ke posisi apa nih? Jadi 2 orang penari maju ke depan ya. Oh, ternyata mereka akan berubah menjadi posisi zigzag ya. Kita pause, oke. Kemudian maju lagi ya, yang pink dan yang biru ya. Ini Bu Yulinda, ini Bu Rika. Maju ke depan beberapa langkah. Nah, ini mereka membentuk lintasan. Lintasan garis apa? Iya, betul, ini adalah garis lurus ya.
Jelas sekali, Bu Yulinda maju lurus ke depan, kemudian Bu Rika juga maju ke depan, sedangkan Bu Dia diam di tempat. Artinya mereka mau berubah dari posisi horizontal lurus menuju horizontal zigzag. Ini zigzag kan ya? Paham ya? Selanjutnya boleh kamu cari sendiri. Nah, ini masih diam di tempat. Selanjutnya apakah masih ada perubahan gerak? Kita perhatikan. Ada ya, garis apa ini? Ya, silahkan kamu jawab sendiri selanjutnya sampai dengan selesai. Paham ya? Silakan kamu isi di sini. Ini garis lurus checklist. Yang kedua garis lurus lagi yang berdua tadi. Yang ketiga cari sendiri. Kalau kita lihat tadi melengkung ya. Nah, kita kasih bocoran. Selanjutnya tinggal silakan kamu cari apakah lengkung atau garis lurus. Sampai sini paham? Pasti paham deh ya. Baiklah anak-anakku, selesai sudah kita mempelajari tentang pola lantai tari. Khususnya kita mempelajari tentang pola lantai lintasan. Anak-anakku yang hebat, siswa-siswa kelas 7 dimanapun kalian berada, Ibu yakin setelah kamu menonton video pembelajaran aktivitas 1 ini, kalian sudah bisa mengetahui apa itu pengertian pola lantai? Ya, betul ya. Kalian sudah paham. Kemudian kalian paham ada berapa itu pola lantai? Hebat, ada 2. Satu adalah pola lantai. Betul, diam di tempat. Dan yang kedua adalah baik, tentunya kebalikan dari pola lantai diam di tempat, yaitu bergerak atau berubah tempat ya. Istilahnya kita kenal dengan pola lantai lintasan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan aktivitas 2 yang insya Allah akan membahas pola lantai lintasan. Masih pola lantai lintasan, tapi kita akan mempertajam ya kepemahaman kalian tentang pola lantai lintasan. Sehingga nanti kalian bisa membedakan antara pola lantai lintasan dengan pola lantai diam di tempat dengan sangat baik. Stay at home, tagar stay at home. Tetap bahagiakan orang-orang di sekelilingmu. Kumpulkan tugasmu tepat waktu karena itu adalah bentuk dari kalian membahagiakan kedua orang tuamu. Dadah, let's dance, let's move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.